Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. If you watch this video in the morning, right? Okay, this is the first topic of our course, Introduction to Operations Research. Pengantar kepada riset operasi, gitu ya. Apa yang akan kita pelajari pada video kali ini? Yang pertama akan kita pelajari itu adalah ini adalah bagian awalnya itu ya. Apa sih riset operasi tersebut? Bagaimana modelnya dan tentang solusi penyelesaiannya. Ini hanya pengantar, video pengantar. Nanti ada video bagian kedua yang akan membahas lebih rinci tentang topik ini. The main reference that we will use in our course is Operations Research Book and Introduction by Hamdi Taha. The last version is the 10th version, edisi ke-10. Walaupun edisi-edisi lainnya juga cukup kompatibel ya untuk kita gunakan dalam perkuliahan kita. So, what is Operation Research? Sedikit overview sejarah tentang operasi riset ini, riset operasi ini. The first formal activities of Operation Research were initiated in England during World War II. Jadi pada awalnya operasi riset ini, riset operasi ya, dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan istilah riset operasi. Diinisiasi ketika Perang Dunia Kedua, sebuah tim dari ilmuwan-ilmuwan Inggris set out to assess the best utilization of war material based on scientific principles. Jadi dia bagaimana menggunakan materi-material dalam keperluan perang ya berdasarkan prinsip-prinsip saintifik. After the war, the ideas advanced in military operations were adapted to improve efficiency and productivity in the civilian sector. Jadi setelah perang berakhir, maka penemuan pada operasi militer tersebut diadaptasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi di bidang sipil ya, baik itu pertanian, perdagangan, dan seterusnya. Nah, Operation Research Model. Jadi ada model riset operasi. We can look at the situation as a decision-making problem whose solution requires answering three questions below. Jadi kita melihat situasi penentuan keputusan, pengambilan keputusan yang berkaitan dengan problem-problem yang mengharuskan kita untuk menyelesaikan atau mencari jawaban dari tiga pertanyaan berikut. The first one, what are the decisions alternatives? Jadi dalam pengambilan keputusan dalam sebuah problem ada beberapa solusi-solusi alternatif. Nah, yang pertama itu what are the decisions alternatives? Yang kedua, under what restrictions is the decisions made? Jadi dalam batasan-batasan apa gitu ya keputusan tersebut dibuat. Jadi dalam batasan dalam kondisi apa gitu ya apa yang menjadi restrictions dari keputusan tersebut dibuat. Dan yang ketiga, what is an appropriate objective criterion for evaluating the alternative? Jadi apa sebuah kriteria objektif, kriteria tujuan yang cocok, yang appropriate untuk mengevaluasi dari alternatif-alternatif yang ada ini. So, these three questions will be answered on the Operation Research Models problem. Nah, sebagai contoh ya, sebagai ilustrasi, sebagai contoh, dalam buku Anda itu ada contoh pertama seorang profesor atau seorang businessman pulang pergi ke sebuah kota gitu ya, itu Bapak tinggalkan. Kita coba lihat problem yang kedua, ilustrasi yang kedua yang lebih simple untuk dipahami. Ada sebuah permasalahan kebun ya, a home owner is in the process of starting a backyard vegetable garden. Seorang pemilik rumah sedang dalam proses membuat kebun sayur di belakang rumahnya. The garden must take on a rectangular shape to facilitate row irrigation. Ini bisa dipahami ya. Ya, kebunnya itu ingin dibuat dalam bentuk persegi dalam bentuk segi empat. To keep critters out,
The garden must be fenced. The owner has enough material to build a fence of length L 100 feet. The goal is to fence the largest possible rectangular area. Paham ini? Nah, jadi dia akan membuat pagar ya. Dia akan membuat pagar yang mana dia memiliki pagar itu panjangnya adalah 100 kaki. The goal is to fence the largest possible rectangular area. Jadi tujuannya adalah untuk memagari area segi empat yang paling luas yang mungkin bisa dipagari dengan sebuah pagar yang memiliki panjang 100 feet ini, 100 kaki. Berarti nampak ya permasalahannya, bahwasanya dia ingin membuat sebuah kebun sayur di belakang rumah dan dia ingin memagarinya. Bahan untuk pagar tersebut yang tersedia adalah sebanyak 100 kaki panjangnya. Dan dia ingin luas seberapa yang paling berapa ukuran panjang dan lebar dari segi empat tersebut yang menghasilkan area paling luas, seperti itu. Nah, coba ini artinya apa nih? Kalau kita secara logika saja, berarti yang 100 kaki ini apa? Keliling ya. Dia akan membuat pagar, berarti keliling dari segi empat itu nanti yang dihasilkannya adalah 100 kaki. Nah, supaya maksimal dia, kira-kira berapa ukuran panjang dan lebarnya itu? Berapa? Nah, coba kita lihat ya. To demonstrate how the garden problem is expressed mathematically in terms of its two unknowns, width and height, define. Jadi, untuk mendemonstrasikan permasalahan kebun ini secara matematika dalam dua buah variabel yang tidak diketahui, ya, ada lebar gitu ya, dan tinggi. Maaf, bukan tinggi kalau di sini. Panjang dan lebar gitu ya. W adalah lebar dari si rectangle itu, dan H adalah panjang dari si rectangle tersebut. Nah, based on these definitions, the restrictions of the situations can be expressed verbally as the following. Restriksinya apa? Apa restrictionnya? Lebar dari segi empat tersebut ditambah dengan panjangnya itu harus sama dengan setengah dari panjang pagar tersebut yang 100 ini. Kenapa setengah? Kenapa setengah kira-kira? Lebar ditambah panjangnya itu adalah setengah dari ukuran ini. Ya, karena yang 100 ini tentu dua kali panjang dan lebar kan? Kan rumus keliling itu 2 kali panjang dan lebar. Kalau panjang dan lebar saja, lebar dan panjang saja, berarti kan setengah dari keliling. Nah, kelilingnya tadi adalah panjang fence, panjang pagar. Nah, maka dia setengah dari panjang pagar tersebut. Itu restriction yang pertama. Jelas ya? Terus restriction yang kedua, panjang dan lebar itu tentu positif kan? Tidak mungkin dia negatif. Ini udah jelas. Ini secara verbal. Maka selanjutnya, this restriction are translated algebraically as. Kita translate yang ditulis secara verbal tadi sebagai berikut. Bahwasanya kelilingnya itu kan sama dengan L yang tadi, yang 100 kaki itu. Berarti panjang ditambah lebar ditambah panjang sama dengan L 2 kali. Ya, 2 kali ini ya. Berarti yang half-nya tadi dipindahkan ke sini. Lalu panjang dan lebar itu adalah bilangan positif. Berarti ditulis secara aljabar, secara matematik seperti ini. Nah, the only remaining component now is the objective of the problem. Komponen yang tinggal sekarang yang harus kita tentukan dari problem tadi adalah tujuan dari
problem tadi, yaitu memaksimalkan area dari segi 4 yang akan dipagari itu. Nah, kita misalkan Z adalah area dari segi 4 tersebut. Maka model selengkapnya dari persoalan di atas adalah maximize Z, di mana Z itu area adalah panjang dikali lebar. Lebar dikali panjang, ya, panjang dikali lebar. Apa sih translate width dan height itu dalam bahasa Indonesia? Sebentar. Karena kita biasanya kan panjang kali lebar ya. Nah, kalau ini berarti lebar kali height itu sebenarnya tinggi. Oke, tapi dalam konteks ini adalah panjang kali area yang akan dipagarinya gitu ya. Nah, berikutnya model selengkapnya itu yang pertama kita ingin memaksimalkan Z, fungsi Z yaitu W kali H subject to restriction tadi. Nah, dibatasi oleh yang dua tadi. Nah, kira-kira mahir Anda paham bagaimana memformulasikan model dari persoalan yang ada pada contoh kita tadi. Jadi dari persoalan sehari-hari tadi itu ya, lalu kita modelkan ke bentuk seperti ini. Oke. Maximize Z subject to dengan batasan ya, with restriction. Ini dia fungsi batasannya. Actually, this model can be simplified further by eliminating one of the variables in the objective function using the constraint equation. That is, W sama dengan L per 2 dikurang H. Dari mana datangnya? Dari sini ya. Ini W sama dengan L per 2 dikurang H. Actually, this model can be simplified. Model tersebut dapat disederhanakan dengan mengeliminasi salah satu dari variabel yang ada pada fungsi objektif. Nah, sehingga hasilnya adalah fungsi objektifnya kan ini. Z sama dengan W kali H. Sedangkan W itu adalah L per 2 dikurang H. Sehingga W yang ini bisa disubstitusikan, ke dalam W ini. Sehingga dia menjadi L per 2 dikurang H dikali H. Sama dengan LH per 2 dikurang H kuadrat. The maximization of Z is achieved by using differential calculus, which yields the best solution as H L per 4 sama dengan 25 feet. Back substitution in the constraint equation, kemudian menghasilkan W L per 4 sama dengan 25. Sehingga solusi yang dapat kita hasilkan untuk menghasilkan sebuah segi 4 yang memiliki luas paling besar dengan keliling 100 itu adalah sebuah segi 4 dengan panjang 25 dan lebar 25 kaki. Atau dengan kata lain, sebuah square persegi. Sebuah kebun dalam bentuk persegi dengan panjang sisi 25. Coba lihat. 25 ya, 25. Sisinya 25, panjang 25, lebar gitu ya. Kalau dijumlahkan menjadi kelilingnya itu adalah 100 kaki. Sehingga terpenuhi L-nya ya, L-nya adalah 100. Sedangkan luasnya adalah 25 dikali 25. Itu adalah luas yang paling luas yang bisa dibuat. Apakah ada yang lain? Bisa saja. Misalnya 10 dikali 40 misalnya. Apakah bisa? Ukuran persegi panjang 10 kali 40. Panjangnya 40, lebarnya 10. Memenuhi enggak untuk L sama dengan 100? Memenuhi ya. Kelilingnya nanti kalau 40, 10 itu, berarti kelilingnya 100 juga. L-nya 100 juga. Sedangkan luasnya lebih kecil dari yang 25 kali 25. Betul? Ya. Nah, based on the preceding example, the general OR model can be organized in the following general format.
Nah, ini dia formatnya. Maximize or minimize objective function. Jadi mungkin nanti dalam soal kita bisa saja dia memaksimumkan fungsi Z sama dengan bla bla bla. Subject to constraint. Subject to ini dengan kendala fungsi-fungsi kendala-kendalanya kita list di sini. Ini adalah bentuk umum dari OR model kita. Nah, lalu tentu kita harus menyelesaikannya ya. Menyelesaikan operation research model yang sudah kita modelkan dari permasalahan sehari-hari tadi. In practice, OR model does not offer a single general technique for solving all mathematical models. Jadi secara prakteknya riset operasi itu tidak tidak hanya satu teknik yang umum untuk menyelesaikan seluruh persamaan model matematika tersebut. Instead, the type and the complexity of the mathematical model dictate the nature of the solution method. Jadi metode apa yang kita pakai untuk menentukan solusi itu ditentukan dari tipe dan kompleksitas model matematika yang akan diselesaikan tersebut. Sebagai contoh, in section 1-2, the solution of the ticket purchasing problem. Ini ada di buku, tidak Bapak jelaskan di sini ya. Yang seorang profesor pergi bolak-balik itu dengan tiket dari kota ke Denver kalau tidak salah ya. Require simple ranking of alternative based on the total purchasing price. Sedangkan untuk Gordon problem dia membutuhkan differential calculus untuk menentukan maksimum area. Nah, the most prominent OR technique is linear programming. Nah, yang paling banyak dipakai itu, yang paling umum itu adalah tekniknya dikenal dengan linear programming atau program linear. It is designed for model with linear objective and constraint function. Yang mana didesain untuk fungsi objektifnya itu linear dan constraint functions, beberapa fungsi constraint, fungsi kendala. Teknik lainnya ada yang disebut sebagai integer programming, in which the variables assume integer value, bilangan bulat ya, bilangan integer. Ada juga tekniknya itu dynamic programming. Jadi teknik menyelesaikan model riset operasi itu yang pertama ada linear programming, ada juga integer programming, ada juga dynamic programming, in which the original model can be decomposed into smaller, more manageable subproblems. Atau ada juga network programming dan non-linear programming. These are only a few among many available OR tools. Jadi programmingnya banyak lagi yang lain. Yang di bold ini hanya beberapa di antaranya. Dan karena keterbatasan kita, in this course, we only discuss about linear programming, and we try also to adjust with the integer programming. Yeah, hopefully we can go to the integer programming. On our syllabus, you can see that we will discuss about integer programming. Di pertemuan-pertemuan akhir seperti itu ya. Untuk pertemuan-pertemuan awal, mostly we will discuss about linear programming. Okay, that's all our introduction video. This is just an overview. There is no assignment about this video. But later on, in the second video, you will find examples and also how to solve OR model using linear programming. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.